Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini ada Sunjaya, ada Muhammad Farhan, Sri Fatimah Sibuan, ada Vina Harahap, dan saya sendiri adalah Vianda Asri Anjani. Nah, di kali ini kita akan mempresentasikan tentang mata kuliah yang saat ini sudah kami kerjakan, yaitu manajemen pergudangan, di mana kami akan membahas tentang Sustainable Warehouse Management in New Zealand. Nah, kita harap semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita jelaskan secara ringkas. Pengertian warehouse sustainability. Nah, warehouse sustainability itu merupakan suatu konsep manajemen pergudangan yang mengintegrasikan dan menyeimbangkan serta mengelola secara efektif dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan seluruh proses operasional pergudangan mulai dari penerimaan barang, penyimpanan barang, dan juga distribusi. Nah, apa sih peranan warehouse sustainability itu? Yang pertama, melakukan peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. Yang kedua, perlindungan lingkungan yang kuat. Yang ketiga, adanya peningkatan citra dan reputasi dari perusahaan. Yang keempat adalah kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Serta yang terakhir adalah ketahanan bisnis dalam waktu jangka yang panjang. Nah, latar belakang dari study case ini adalah di Selandia Baru, penggunaan energi meningkat pesat selama 100 tahun terakhir, di mana konsumsi energi itu naik 2 kali lipat setiap 22 tahun, serta kenaikan ini menyebabkan tingkat polusi yang juga meningkat, terutama di kota-kota besar seperti Auckland. Selain itu, emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan transportasi gudang menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara terbesar. Kenapa? Karena aktivitas distribusi barang yang sangat bergantung pada kendaraan, seperti truk, kemudian ada van dan juga trailer. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas udara dan lingkungan di sekitarnya. Nah, akibat kondisi tersebut, citra Selandia Baru yang selama ini dikenal sebagai negara yang bersih dan hijau serta ramah lingkungan itu sekarang sudah mulai memudar. Sehingga pemerintah itu juga khawatir nih apabila polusi dari industri termasuk sektor pergudangan dan logistik tidak segera ditangani, maka hal-hal ini akan mempengaruhi kualitas hidup dari masyarakat dan juga menurunkan daya tarik pariwisata yang selama ini menjadi salah satu kekuatan dari negara Selandia Baru. Nah, apa sih permasalahan dalam study case ini? Nah, permasalahannya adalah perusahaan gudang di Selandia Baru, mereka itu hanya fokus kepada keuntungan dan kecepatan pelayanan. Contoh, mereka ingin barang cepat masuk dan dapat cepat keluar juga. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Kemudian, fokus utama yang lainnya itu adalah hanya pada efisiensi operasional serta kepuasan pelanggan. Nah, dari dua hal yang mereka amat sangat amati, ada beberapa hal yang benar-benar diabaikan. Maksudnya ada beberapa hal yang diabaikan oleh pengusaha-pengusaha pergudangan dan logistik di Selandia Baru. Yang pertama itu adalah dampak terhadap lingkungan. Nah, dampak terhadap lingkungan ini contohnya polusi udara dari kendaraan pengiriman, ada van, truk, trailer, ataupun kendaraan-kendaraan lainnya. Yang kedua, emisi karbon yang tinggi akibat jarak tempuh yang jauh dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan energi tinggi di warehouse seperti listrik untuk pendingin, lampu, forklift, diesel, dan lain-lain untuk pemenuhan operasional di dalam gudang maupun pengiriman. Yang kedua adalah hal yang kurang diperhatikan di sini adalah kesejahteraan karyawan. Nah, banyak karyawan kerja lembur secara berlebihan, kemudian tapi efisiensi pekerjanya itu juga dikurangi gitu. Akhirnya kesehatan staf yang mengambil lembur ini juga terganggu gitu. Kemudian kurangnya pelatihan, jadi karyawan itu nggak berkembang sehingga produktivitas itu akan mempengaruhi penurunan di perusahaan. Nah, apa sih tujuan warehouse sustainability ini? Nah, pertama, di sini di dalam case ini akan membuat model sistem dinamis yang membantu perusahaan gudang dalam mengelola bisnis secara berkelanjutan. Nah, model ini dirancang untuk menggabungkan tiga
aspek dimensi yang penting. Yang pertama, satu, ada ke ekonomi terkait dengan keuntungan perusahaan, kemudian ada sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, kemudian yang terakhir adanya lingkungan, yaitu dampak terhadap alam dalam setiap keputusan yang dibuat di manajemen gudang di Selandia Baru. Nah, warehouse sustainability ini juga mendukung pengambilan keputusan secara strategis nih. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan hubungan yang saling berkaitan antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak merugikan dimensi yang lain atau sektor lingkungan yang lain di masa yang akan datang. Nah, apa sih dimensi pergudangan yang berkelanjutan itu? Nah, di sini yang tadi kita udah sering sebutin ada 3, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kalau dari segi ekonomi apa yang bisa dilakukan? Nah, pertama, satu, adanya efisiensi biaya operasional, kemudian ada optimalisasi kapasitas gudang, serta kepuasan pelanggan dan juga profit yang kita dapatkan. Nah, kalau dari secara penilaian lingkungan, kita bisa melakukan minimasi emisi karbon, kemudian pengelolaan limbah dan efisiensi energi, serta kita bisa menggunakan moda yang lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian untuk aspek yang 3, yaitu aspek sosial, di sini kita memandang penting adanya kesejahteraan dan kepuasan kerja dari karyawan perusahaan. Kemudian tidak hanya kita ngelihat dari kesejahteraan dan kepuasan kerjanya aja, kita juga melatih skill atau mengasah skill sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik antar komunitas sekitar. Jadi maksudnya antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan itu kalau bisa ya kita baik-baik aja gitu tanpa adanya konflik yang berarti. Nah, pendekatan yang dilakukan dari warehouse sustainability ini apa sih? Yang pertama, satu, study case ini akan menggunakan pendekatan sistem dynamic modeling, di mana sistem ini adalah memahami interaksi kompleks antar faktor dalam manajemen. Nah, dalam implementasinya, study case ini akan menggunakan software yang bernama iThink, sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat model simulasi aliran dan stock flow dan sistem bisnis dengan tujuan sebagai berikut. Nah, fungsi dari iThink ini apa sih? Yang pertama itu adalah menggambarkan bagaimana sistem keputusan di satu aspek. Contohnya, ketika kita menambah staff. Nah, kemudian dari penambahan staff itu akan berdampak apa sih pada aspek-aspek yang lain? Contoh misalnya dari biaya, terus ada kepuasan kerja dan juga produktivitas. Jadi ketika kita mau menambah karyawan, apa sih dampak positif si karyawan baru ini nanti ketika mereka bergabung, bahwa dampak positifnya itu di operasional itu seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah melihat dampak jangka panjang atau hubungan sebab akibat antara faktor di dalam gudang. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih contoh, kita punya beberapa permasalahan. Nah, dari permasalahan ini adalah nanti kita kaitkan nih kausal loopnya atau apa sih bagian-bagian yang saling berkaitannya untuk kita menemukan nih apa sebab dan akibat dari faktor-faktor yang contohnya masih dilakukan atau proses yang dilakukan di dalam gudang, apakah itu masih efektif untuk dilakukan atau enggak. Nah, di sini juga kalau bisa kita lihat nih, di sini ada causal loop diagram ya. Nah, dari causal loop diagram ini pasti selalu berfokus pada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dynamic warehouse management modelnya. Nah, di dalam bagian ini adalah gambaran dari pengembangan model manajemen gudang yang berkelanjutan dengan menggunakan sistem dynamic. Tujuannya untuk memahami keterkaitan dinamis antar elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam operasi gudang. Nah, bisa kita lihat di sini gambar yang kotak itu sebagai stoknya, kemudian ada tanda panah untuk mengintegrasikan itu bahwa dia itu flow, kemudian ada converter dan konektor. Nah, model ini juga dibangun menggunakan stock dan flow diagram. Nah, kalau stock itu apa sih? Nah, stock itu adalah
akumulasi dari kuantitas, contoh seperti jumlah pemesanan atau tingkat kepuasan dari karyawan. Nah, kalau flow sendiri, dia itu akan menjelaskan tentang aktivitas yang akan menambah atau mengurangi stok, seperti contoh, barang masuk dan barang keluar. Berarti semakin banyak barang yang masuk, maka akan makin banyak juga barang yang keluar, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dari konverter sendiri, fungsinya adalah untuk membuat nilai tetap atau melakukan input eksternal atau hubungan yang sifatnya itu matematis. Nah, yang terakhir ada konektor. Konektor itu apa? Konektor itu adalah sebagai penghubung antara elemen-elemen di atas. Tadi ada stock flow, ada flow, dan ada juga konverter gitu. Nah, di sini kita akan menjelaskan stock flow diagram mengenai model dari sisi ekonomi. Nah, di sini kita fokus pada utilisasi gudang dan pemrosesan pemesanan. Nah, di mana kita bisa lihat nih kalau di gambar di sini yang kotak itu adalah stok utama atau warehouse inventory. Kemudian di sini kita bisa melihat flow-nya itu adalah inward goods atau barang masuk dan order filled atau barang keluar. Nah, jika staff atau stok tidak cukup, maka order backlog akan meningkat gitu. Yang tadinya harus cepat-cepat diproduksi, jadi ada backlog nih di sini gitu. Jadi ada penumpukan gitu. Nah, kemudian jika misalnya utilisasi rendah, maka perlu adanya promosi. Contoh misalnya barang kita banyak nih ada di gudang gitu kan. Nah, kita perlu untuk melakukan promosi supaya apa? Supaya kita mendapatkan order. Nah, nanti dari order akan menambah pemasukan dan juga akan banyak barang yang berputar di dalam gudang gitu. Nah, terus jika utilisasi terlalu tinggi, perlu adanya ekspansi gudang atau sewa gudang. Nah, jika misalnya nih kita menggunakan gudang, tapi gudangnya nggak cukup, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah perlu melakukan ekspansi gudang gitu. Jadi kita misalnya entah kita sewa atau kita beli, tapi intinya kita memerlukan gudang yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian di sini ada customer satisfaction. Nah, di sini itu customer satisfaction adalah aspek yang perlu dijaga dalam perusahaan pergudangan, karena pergudangan dan logistik ini adalah menjual jasa, terutama jasa pengiriman. Nah, jadi kita harus punya konsistensi untuk menjaga dan juga tetap menstabilkan jasa yang kita kasih sesuai dengan service level agreement yang sudah kita setujui sama customer. Nah, di sini ada juga yang namanya hubungan model. Nah, kalau dilihat di sini hubungan di gambar ini adalah mengukur dan mengelola emisi karbon dari transportasi. Di sini stok utamanya itu adalah emisi karbon. Nah, inflow-nya adalah emisi dari armada transportasi, bisa itu dari van, truk kecil ataupun truk besar. Nah, untuk outflow-nya itu contoh ada upgrade armada agar lebih efisien. Kemudian kita misalnya melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar. Kemudian kita membeli carbon credit gitu. Nah, jadi semakin tua dan semakin digunakan kendaraan itu akan mengalami efisiensi menurun dan emisi karbon itu akan meningkat gitu. Jadi kita perlu melakukan adanya upgrade terkait teknologi transportasi yang kita miliki saat ini, terutama transportasi mobil atau maksudnya armada-armada yang kita gunakan untuk melakukan operasional. Nah, kemudian di sini kita juga akan bahas tentang sosial model ya, model sosial, di mana stock flow diagram ini menggambarkan terkait kesejahteraan dan kepuasan karyawan. Nah, di sini stok utamanya atau fokus utamanya itu adalah job satisfaction, dan dia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, jam kerja per orang, terus adanya pelatihan staff, dan adanya investasi modal atau alat bantu kerja atau software untuk mempermudah karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan mereka.
Nah, jika yang terjadi job satisfaction-nya turun, karyawan itu akan merasa tidak dihargai, kemudian karyawan nanti akan berhenti, sehingga kita memerlukan biaya lagi nih untuk melakukan rekrutmen dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan SDM yang belum siap, seperti itu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah kekurangan staff, berarti akan menyebabkan jam kerja berlebih. Jadi, uh, staff yang masih bertahan di perusahaan saat ini pasti nanti akan melakukan lembur. Nah, ketika lemburnya itu berlebihan, pekerja ini akan cenderung stres. Nah, ketika otaknya lagi stres, jadi produktivitas kerja kita tuh menurun, sehingga backlognya semakin meningkat. Jadi banyak pekerjaan yang belum bisa diselesaikan. Nah, analisis dari penelitian yang udah kita temuin tadi nih, kan kita udah banyak ya nemuin hal-hal kayak harus melakukan apa, kemudian apa sih terkaitan hubungan antara ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang interaksi antar model yang berkelanjutan. Nah, contoh di sini lingkungan, ekonomi, ke sosial. Nah, dari dampak lingkungan ini, pengurangan emisi karbon bisa dilakukan dengan cara melakukan karbon kredit, melakukan penanaman pohon, dan meningkatkan efisiensi terkait transportasi. Nah, semua opsi ini memerlukan biaya tambahan yang bisa mengurangi anggaran untuk pelatihan dan staf investasi modal. Tapi, menanam pohon dapat secara efektif dalam jangka panjang, itu tuh bisa menjadi solusi kayak contoh mengurangi karbon gitu ya, mengurangi emisi karbon. Tapi cuma dalam jangka pendek doang. Nah, efisiensi kendaraan juga harus dijaga untuk mengurangi dampak emisi terhadap masyarakat. Nah, jadi di sini tuh saling berhubungan nih antara pengurangan emisi karbon, kemudian dari emisi karbon sendiri yang telah dilakukan untuk ke sesi sosialnya gimana. Nah, di sini kita tahu nih sesi sosialnya adalah dengan mengurangi emisi karbon, menanam pohon, kita butuh biaya kan. Nah, tapi biaya yang dikeluarkan ini secara tidak langsung akan mengurangi anggaran untuk pelatihan staf dan investasi modal di perusahaan kita. Kemudian, menanam pohon itu juga bukan sesuatu solusi yang bisa digunakan dalam jangka panjang. Kalau misalnya pohonnya ditebang, kemudian tetap nih lingkungannya jauh lebih banyak dari pohonnya, kan otomatis tetap ada emisi karbon yang jauh lebih tinggi gitu, lebih tinggi pasak daripada tiangnya gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ya, berarti untuk jangka panjangnya kita harus menjaga lingkungan, serta kita harus mengurangi emisi dengan cara apa? Dengan cara melakukan efisiensi pada transportasi. Bisa kita ganti ke transportasi yang lebih mudah, lebih ramah lingkungan. Nah, yang kedua, di sini dari secara sosial ke ekonomi. Nah, untuk menghindari perekrutan staf baru, mungkin hemat biaya jika jangka pendek. Namun akan tetap merugikan secara jangka panjang. Nah, yang kedua, jika kita kekurangan staf, maka menyebabkan jam kerja yang berlebih kepada karyawan, sehingga menurunkan kepuasan dari para karyawan itu sendiri. Nah, ketiga, produktivitasnya menurun nih karena kebanyakan tambahan jam kerja, terus juga stresnya bertambah, semangat kerjanya turun, otomatis produktivitas untuk bekerja pun jadi turun, dan waktu mereka untuk memproses pemesanan itu menjadi naik atau menjadi jauh lebih lama daripada yang biasanya. Jadi banyak nih pekerjaan-pekerjaan yang ketumpuk gitu, nggak bisa diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang terakhir adalah backlog tinggi untuk menurunkan kepuasan pelanggan. Nah, bisa kita lihat nih dari backlog yang bertambah dari kerjaan-kerjaan yang nggak bisa ditolerir, seperti itu, yang belum bisa dikerjakan. Nah, itu kan pasti memiliki kayak kepuasan terhadap pelanggan terhadap kinerja kita tuh turun. Yang biasanya pengirimannya cepat, tahu-tahu ini kok pengirimannya lama, bisa jadi 4 hari, bisa jadi 5 hari, padahal sebelumnya bisa dilakukan dalam 2 hari pekerjaan, seperti itu. Jadi meningkatkan biaya akuisisi dari pelanggan baru dan juga bisa merusak reputasi dari perusahaan tersebut.
Nah, yang terakhir itu adalah model gudang yang berkelanjutan. Pastikan akan melibatkan 3 hal utama ya. Ada lingkungan, ekonomi, dan sosial seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Nah, dari ketiga tadi, jadinya perusahaan itu harus memikirkan atau perlu melakukan penyeimbangan antara pengurangan biaya dengan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Tapi lingkungan di sini itu bukan cuma lingkungan di sekitarnya doang, tapi berpengaruh pada kinerja karyawan, kemudian biaya operasional, dan juga kondisi sekitar seperti itu. Nah, implementasi model terhadap penggunaan software IT. Nah, di sini pengimplementasian model manajemen gudang itu menggunakan software IT. Nah, sebuah aplikasi pemodelan sistem dinamis yang memungkinkan kita untuk membuat simulasi aliran proses dan memvisualisasikan antar variabel interaktif. Nah, di sini simulasi proses gudang juga dan perhitungan indikator sustainability-nya itu bisa dilihat juga ya. Pertama, nanti akan menggunakan alur proses warehouse secara detail dari penerimaan barang, penyimpanan, pengiriman, sampai nanti memasukkan model dengan variabel-variabel indikator sustainability yang lainnya seperti ekonomi. Contoh di sini kita akan memasukkan profit bulanannya berapa, biaya operasional, kemudian utilisasi ruang gudang, seberapa banyak kita dalam memanfaatkan ruang gudang yang kita punya. Kemudian di sini ada lingkungan atau total emisi kendaraan, energi listrik yang digunakan, serta jumlah pohon yang ditanam untuk melakukan carbon offset. Nah, dari sosialnya, tingkat kepuasan karyawan dan jumlah pelatihan serta rata-rata jam kerja per minggu. Jadi melalui simulasi ini, manajemen gudang itu dapat melihat hasil dari berbagai skenario keputusannya. Misalnya contoh, kalau untuk nambah karyawan 5 orang, gimana nih pengaruhnya terhadap gaji atau ekonomi, kemudian produktivitas kerja atau sosialnya akan bertambah nggak sih di divisi ini gitu. Terus yang terakhir adalah penggunaan energi di gudang. Nah, dan yang kedua adalah menampilkan dashboard indikator ekonomi dan lingkungan. Nah, salah satu fitur unggulan dari implementasi model ini adalah dashboard interaktif yang menampilkan indikator performa secara real time dan terintegrasi. Nah, di sini melihatnya pertama satu performa ekonomi seperti pendapatan, profit margin, dan backlog order. Kemudian yang kedua adalah memantau dampak sosial, yaitu tingkat kepuasan kerja karyawan atau turnover rate. Yang ketiga adalah mengawasi dampak lingkungan seperti emisi karbon bulanan dan konsumsi energi di dalam gudang. Jadi dashboard ini akan menampilkan hasil dalam bentuk grafik, tabel, dan visual ataupun flow diagram sehingga mempermudah pemahaman manajemen dalam mendukung pengambilan keputusan yang strategis secara cepat. Nah, yang ketiga, memberi alarm atau peringatan jika keputusan berpotensi negatif. Nah, jadi keunggulan dari iThink sendiri adalah adanya sistem alarm atau warning system, di mana fitur ini akan memberikan peringatan secara otomatis jika simulasi menunjukkan hasil yang melanggar batas sustainability. Misalnya contoh, emisi karbon melebihi target regulasi pemerintah. Yang kedua, biaya pelatihan karyawan yang turun drastis sehingga menurunkan kompetensi kerja. Yang ketiga, jumlah backlog order yang meningkat tajam hingga berpotensi kehilangan pelanggan. Nah, dari fitur alarm ini, manajer gudang juga akan segera dapat mengantisipasi dan melakukan evaluasi terkait kebijakan yang diambil sebelum diterapkan ke lapangan. Jadi, dapat meminimalkan resiko dan dampak negatif bagi perusahaan, serta dapat meminimalkan kerusakan atau hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Nah, kesimpulannya apa sih? Nah, kesimpulan dari warehouse sustainability ini adalah prasyarat bagi transformasi bisnis yang ada menjadi bisnis yang berkelanjutan. Hal ini akan melibatkan pengembangan serta kebijakan terkait identifikasi permasalahan, penilaian opsi, dan mengatasi permasalahan serta pertimbangan isu-isu yang saling terkait dan pertimbangan pro dan kontra dalam jangka panjang. Namun, untuk
dapat melakukan eksplorasi terkait isu-isu tersebut, diperlukan lingkungan yang memungkinkan untuk melakukan simulasi interdependensi yang lebih kompleks antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Maka, hal ini membuktikan bahwa pemodelan interkonektivitas antar dimensi yang berkelanjutan yang berbeda dapat dilakukan pengujian secara validitas, kegunaan dan keseluruhan model dalam konteks penyimpanan data yang nyata untuk pengambilan keputusan sehari-hari, sehingga masih dalam tahap pengembangan dan akan diduplikasikan sebagai studi kasus secara empiris. Oke, sekian dulu penjelasan dari kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di like, share, and comment ya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.